Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota Tiara Rusde Firsta, Raisa Kamila Hakiki, Rizky Fadilah Nasution, dan Siska Yuliani. Kali ini kami akan membahas mengenai kesulitan belajar. Yang pertama, sejarah kesulitan belajar. Kesulitan belajar terbentuk atas 4 fase, yaitu pertama foundation phase, yang kedua transition phase, yang ketiga integration phase, dan yang keempat contemporary phase. Jadi fase pertama yaitu foundation phase atau fase penemuan. Jadi penelitian tentang otak ini dilakukan oleh Paul Broca pada tahun 1861, Hinshelwood pada tahun 1917, dan Goldstein pada tahun 1937. Jadi ketiga penelitian inilah yang menjadi dasar para pakar untuk menghubungkan kesulitan belajar dengan fungsi dan disfungsi otak. Fase kedua yaitu transition phase. Penyelidikan klinis pada anak kesulitan belajar dilakukan untuk mencari cara dalam mengajar anak yang memiliki kesulitan belajar ini. Fernald pada tahun 1943 dan McGuinness pada tahun 1963 menjadi pelopor dalam membuat dasar bagaimana menangani anak-anak dengan kesulitan belajar yang dilanjutkan oleh beberapa ahli seperti Cruikshank, Bartsch, Fosdick, dan lainnya. Selanjutnya itu fase ketiga, integration phase. Ya, ini fase saat perkembangan program untuk anak kesulitan belajar di sekolah. Dan juga pada fase ini ditemukan cara diagnostik medik dan juga untuk menentukan kemungkinan penyebab kesulitan belajar tersebut. Dan yang terakhir yaitu contemporary phase. Fase ini berlaku dari tahun 1980 hingga sekarang. Jadi fase ini berada pada pengembangan upaya untuk penanganan kesulitan belajar pada anak hingga ia dewasa nanti melalui komputerisasi, mengingat meningkatnya usia yang mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar juga dikenal dengan beberapa istilah atau nama lain seperti learning disabilities, learning difficulties, dan learning problem. Jadi menurut Mulyadi, kesulitan belajar adalah kondisi dalam proses belajar yang menemui hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar itu tersebut. Selain itu, kesulitan belajar juga diartikan sebagai hambatan yang menghalangi siswa dalam mempelajari, memahami, dan menguasai pelajaran yang dipengaruhi oleh yang bisa mempengaruhi hasil belajar itu tersebut. Lalu Wong menyampaikan bahwa konsep kesulitan belajar ini terkait dengan gangguan belajar dan kognisi dalam hal akademik dan hasil belajar. Kesulitan tersebut bukan dialami atau disebabkan oleh gangguan mental, namun bukan juga karena gangguan tingkah laku, kurangnya kesempatan belajar, dan sebagainya. Jadi, kesulitan belajar itu dinilai sebagai kesulitan pada individu yang memang mengalami gangguan neurologis, seperti contohnya tunagrahita, autisme, Down syndrome, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ruang lingkup kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini memiliki 3 ruang lingkup. Yang pertama, kesulitan belajar dan kesejahteraan sosial ekonomi. Jadi, hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga sosial menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami individu yang berkesulitan belajar disebabkan karena mereka tidak mendapat bantuan yang tepat dalam mengalami kesulitan belajar mereka tersebut. Lalu mereka tidak dapat mencapai kesuksesan mereka dalam belajar dan berkarir. Selanjutnya, kesulitan belajar dan gender. Jadi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Coutinho dan Oswald pada tahun 2005 menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih banyak ditemukan di sekolah luar biasa dibandingkan dengan anak perempuan. Lalu peneliti tersebut mengatakan bahwa
73% dari individu yang mengalami kesulitan belajar adalah anak laki-laki. Penelitian ini mengoreksi hasil penelitian yang dilakukan oleh Bandian pada tahun sebelumnya, pada tahun 1999, terhadap lebih dari 400 anak laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh gender terhadap masalah kesulitan belajar. Jadi, Coutinho dan Oswald mengkoreksi penelitian sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak ada pengaruh gender dalam penentuan kesulitan belajar. Lalu yang ketiga, kesulitan belajar dan kriminalitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wong pada tahun 2002 terhadap anak penghuni penjara anak menunjukkan bahwa mereka adalah sekelompok anak yang mengalami kesulitan belajar. Mereka memiliki pencapaian hasil belajar yang rendah dan mereka sering tinggal kelas. Dan ada penemuan oleh peneliti selanjutnya, yaitu Zabel dan Nigro, yang memperkuat penelitian sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar adalah anak yang beresiko tinggi untuk melakukan kenakalan remaja. Laporan statistik yang dianalisis oleh ahli tersebut mengatakan bahwa 37,1% tindakan kenakalan remaja dilakukan oleh anak dengan kesulitan belajar. Dan ditemukan bahwa dari 30 kasus kriminal kekerasan, 17 kasus diantaranya dilakukan oleh individu yang mengalami kesulitan belajar. Dari 30 kasus kriminal tanpa kekerasan, 13 kasus dilakukan oleh individu yang berkesulitan belajar. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yang berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis kesulitan belajar. Yang pertama, developmental learning disability, yaitu ketidakmampuan siswa dalam belajar perkembangan. Learning disability yaitu ketidakmampuan siswa dalam belajar atau siswa yang menghindari belajar sehingga belajar di bawah potensi kecerdasan. Ada tiga jenis kesulitan belajar developmental. Yang pertama, gangguan motorik. Gangguan motorik ini yaitu gangguan pada penghayatan atau motorik halus serta gangguan penglihatan dan persepsi. Yang kedua, gangguan perkembangan bahasa anak, yaitu anak bisa mendengar tetapi tidak bisa mengucapkan apa yang ia dengar. Yang ketiga, gangguan pada kognitif. Kognitif di sini berbagai aspek struktur intelektual yang diperlukan. Dua, yaitu academic learning disability, yaitu ketidakmampuan siswa belajar akademik. Yang disebut dalam ketidakmampuan siswa dalam belajar akademik ini adalah ketidakmampuannya dalam membaca. Kesulitan dalam membaca ini ada dua jenis disleksia. Yang pertama, disleksia auditoris dan disleksia visual. Disleksia auditoris ini adalah ketidakmampuan siswa dalam membedakan kata, kapa, dan kakak. Gejala-gejala disleksia auditoris sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan dalam diskriminasi auditoris dan persepsi sehingga mengalami kesulitan dalam analisis fonetik. Contoh, anak tidak dapat membedakan kata-kata seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, kesulitan analisis dan sintesis auditoris. Contoh, ibu tidak dapat diuraikan dengan ibu, atau problem sintesa PITA atau PITA. Gangguan ini dapat. Sekian materi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yuliani. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Menurut Harwell dalam Pratiwi 2010, terdapat beberapa literatur dan riset tentang penyebab kesulitan belajar, yaitu 1. Faktor keturunan atau faktor bawaan sejak lahir. Yang kedua yaitu gangguan di masa kehamilan atau melahirkan secara prematur. Yang ketiga, gangguan semasa kehamilan dikarenakan kekurangan nutrisi, kekurangan pasokan oksigen atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, dan sering mengonsumsi alkohol. Yang keempat yaitu adanya trauma pasca kelahiran seperti demam yang tinggi, trauma kepala, dan lain sebagainya. Yang kelima, memiliki sistem imun yang lemah. Faktor lain yang dapat menyebabkan kesulitan belajar diantaranya yaitu 1. Faktor keluarga.
Keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling berpengaruh terhadap kehidupan dan kondisi anak. Karena hal itulah, keluarga yang menyebabkan pertama bagaimana kepribadian anak selanjutnya. Lingkungan keluarga juga yang dapat mempengaruhi tingkat kecerdasan atau bagaimana hasil belajar pada anak. Di antaranya yaitu cara mendidik anak, suasana di dalam rumah, keadaan perekonomian keluarga, perhatian dari orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor sekolah. Sekolah adalah tempat di mana anak-anak menuntut ilmu pengetahuan dan tempat belajar anak setelah keluarga. Faktor sekolah yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar anak diantaranya yaitu metode pengajaran guru yang mengajar, fasilitas sekolah, kedekatan antara guru dan murid, kurikulum sekolah, kebijakan penilaian, disiplin yang ada di sekolah, kebijakan dalam penilaian, serta tugas yang diberikan. Yang ketiga, faktor masyarakat. Selain faktor keluarga dan sekolah, anak juga dapat mengalami kesulitan belajar dikarenakan lingkungan masyarakat. Faktor lingkungan masyarakat yang dapat menyebabkannya yaitu kegiatan anak dalam lingkungan masyarakat berteman dan bergaul, dan bentuk kehidupan anak dalam lingkungan masyarakat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Rusti Frista akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu tentang hubungan kesulitan belajar dengan otak. Kecerdasan manusia itu berbeda-beda karena perbedaan dalam meningkatkan potensi yang telah dimilikinya. Kecerdasan manusia itu tidak hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah sel otak, namun lebih kepada berapa banyak koneksi yang bisa terjadi dalam sel-sel otak tersebut. Nah, hal ini penting terutama dalam proses belajar dan pembelajaran karena mampu atau tidaknya seseorang dalam menangkap informasi atau ilmu pengetahuan tersebut ditentukan oleh kesiapan otak untuk menangkap ilmu pengetahuan tersebut. Jika otak tidak siap, maka proses pembelajaran tidak akan pernah bisa terjadi. Nah, inti dari otak itu berisi sel syaraf yang berfungsi untuk mengenali, memproses, merespon, juga mengkoordinasikan tindakan sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan. Nah, mula-mula sel pada indera itu menerima stimulus. Nah, stimulus yang cukup kuat menyebabkan sel syaraf atau sel reseptor pada indera tereksitasi sehingga timbul arus listrik. Arus listrik ini dialirkan otak melalui syaraf sensoris. Nah, otak memproses informasi tersebut lalu memberikan tanggapan. Hal yang selanjutnya akan disampaikan ke efektor yaitu alat gerak melalui syaraf motoris. Nah, kepekaan terhadap stimulus ini kecepatan menghantarkan, memproses, dan memberikan tanggapan stimulus menjadi faktor penting dari kecerdasan manusia. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.